Kitab Bilangan pasal 15. Peraturan tentang kurban. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, ketika kamu masuk ke negeri yang akan kamu tinggali, yang aku berikan kepadamu, kamu harus memberikan persembahan dengan api kepada Tuhan, baik kurban bakaran maupun kurban nazar, kurban sukarela, atau kurban pada perayaan yang sudah ditetapkan, sebagai persembahan yang harum kepada Tuhan dari antara kawanan ternakmu. Orang yang membawa persembahannya kepada Tuhan haruslah mempersembahkan persembahan sajian berupa 1/10 eva tepung halus yang dicampur dengan 1/4 hin minyak. Bersama kurban bakaran atau kurban lainnya itu, kamu juga harus mempersembahkan 1/4 hin anggur sebagai persembahan curahan untuk setiap anak domba. Untuk setiap domba jantan, kamu harus menyiapkan persembahan sajian berupa 2/10 eva tepung halus yang dicampur dengan 1/3 hin minyak. Untuk persembahan curahannya, kamu harus membawa 1/3 hin anggur, aroma yang menyenangkan bagi Tuhan. Apabila kamu mempersembahkan anak sapi sebagai kurban bakaran atau sebagai kurban nazar atau kurban pendamaian kepada Tuhan, maka bersama kurban itu kamu harus membawa persembahan sajian berupa 3/10 eva tepung halus yang dicampur dengan 1/2 hin minyak. Untuk persembahan curahannya, kamu harus membawa 1/2 hin anggur, aroma yang menyenangkan bagi Tuhan. Begitulah kamu harus lakukan pada setiap sapi jantan, domba jantan, anak domba jantan, ataupun kambing. Berdasarkan jumlah yang kamu siapkan, itulah yang harus kamu lakukan untuk setiap kurban sesuai dengan banyaknya. Setiap orang Israel harus melakukan semua itu dengan cara demikian untuk mempersembahkan kurban yang dibakar sebagai bau yang harum bagi Tuhan. Apabila ada orang asing yang singgah sementara bersamamu atau yang telah menetap di antaramu, ingin memberikan kurban yang dibakar sebagai aroma yang menyenangkan bagi Tuhan, dia harus melakukannya seperti yang kamu lakukan. Peraturan yang sama berlaku untuk seluruh umat, baik orang Israel maupun orang asing yang tinggal di antaramu. Peraturan ini berlaku selamanya, seperti halnya kamu. Demikianlah orang asing di hadapan Tuhan. Satu hukum dan satu peraturan berlaku bagimu dan bagi orang asing yang tinggal di antaramu. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, ketika kamu memasuki negeri kemana aku membawamu, saat kamu makan hasil buminya, kamu harus memberikan persembahan kepada Tuhan. Dari adonan pertamamu, ambillah sepotong kue sebagai persembahan, sama seperti persembahan dari hasil pengirikanmu. Demikianlah kamu harus mempersembahkannya. Dari adonan pertamamu, kamu harus memberikan persembahan kepada Tuhan dari generasi ke generasi. Apabila kamu dengan tidak sengaja melanggar, melalaikan perintah yang Tuhan sampaikan kepada Musa, semua yang telah Tuhan perintahkan kepadamu melalui Musa sejak hari ketika Tuhan memberikan perintah hingga kepada generasimu, dan jika kelalaian itu dilakukan dengan tidak sengaja tanpa sepengetahuan umat, seluruh umat harus mempersembahkan seekor sapi jantan sebagai kurban bakaran yang harum baunya bagi Tuhan, bersama dengan persembahan sajiannya dan persembahan curahannya sesuai ketentuan, serta seekor kambing untuk kurban penghapus dosa. Imam harus mengadakan pendamaian untuk seluruh umat Israel sehingga mereka diampuni, sebab kesalahan itu tidak disengaja dan mereka telah membawa persembahan, yaitu persembahan yang dibakar dan kurban penghapus dosa di hadapan Tuhan atas kesalahan mereka. Dengan begitu, seluruh umat Israel dan orang asing yang tinggal di tengah mereka akan diampuni karena kelalaian itu. Apabila seseorang tidak sengaja berbuat dosa, orang itu harus mempersembahkan seekor kambing betina berumur 1 tahun untuk kurban penghapus dosa.
Imam harus mengadakan pendamaian di hadapan Tuhan untuk orang yang melakukan dosa dengan tidak sengaja itu, supaya dia diampuni. Satu hukum harus berlaku bagi setiap orang yang melakukan dosa yang tidak disengaja, baik orang Israel maupun orang asing yang tinggal di antara mereka. Akan tetapi, jika seseorang melakukan dosa dengan sengaja, baik orang Israel maupun pendatang, dia menghujat Tuhan. Orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya, sebab dia telah menghina firman Tuhan dan melanggar perintahnya. Orang itu harus dibinasakan, kesalahannya akan ditanggungkan kepadanya. Orang bekerja pada hari Sabat. Ketika orang Israel berada di padang gurun, mereka mendapati seseorang sedang mengumpulkan kayu pada hari Sabat. Mereka yang melihat orang itu mengumpulkan kayu membawanya kepada Musa, Harun, dan seluruh jemaat. Mereka menahan orang itu karena belum ada keputusan tentang apa yang harus dilakukan terhadapnya. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, "Orang itu harus mati. Seluruh umat harus merajamnya dengan batu di luar perkemahan." Jadi, seluruh umat membawanya keluar perkemahan dan merajamnya hingga mati, seperti yang Tuhan perintahkan kepada Musa. Cara mengingat peraturan Allah. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada umat Israel dan perintahkanlah mereka untuk membuat rumbai pada ujung-ujung pakaian mereka dari generasi ke generasi. Rumbai itu harus diberi benang berwarna biru. Saat kamu melihatnya, rumbai itu akan menjadi pengingat bagimu akan perintah-perintah Tuhan. Dengan demikian, kamu akan melakukan semua perintah itu dan tidak mengikuti kehendak hati dan matamu sendiri yang membuatmu menjadi pelacur. Dengan begitu, kamu akan selalu ingat untuk melakukan semua perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu yang membawamu keluar dari negeri Mesir untuk menjadi Allahmu. Akulah Tuhan Allahmu."